Share screen, terus oh ini ya. Ada yang bisa lihat itunya, materi dalam Word-nya, RPS. Belum, Pak. Gimana? Belum terbuka, Pak. Aduh, gimana ya ini? Mohon izin, Pak. Hmm. Bisa lihat nggak? Yang file Word-nya belum bisa dilihat, Pak. Yang Word-nya belum bisa dilihat. Hmm. Saya minta bantuan sebentar ya. Halo? Iya, baik, Pak. Saya mau menampilkan materi saya. Materinya ini yang Word ini. Iya, Pak. Ya, itu Excel apa itu Windows Explorer ya? Word, Pak. Nah, Anda udah bisa lihat belum? Kenapa ditanya? Sudah bisa, Pak. Oh, udah. Udah bisa? Ya, sudah terlihat Ya, Word-nya. ya. Ya, aman ya. Ya, Pak. Maaf. Terus. Aduh. Bisa baca ya? Bisa, Pak. Oke, jadi kemarin minggu 1, 2, 3, 4 itu sama Budiana ya.
Minggu 1, 2, 3, 4 sama Bu Diana. Ini minggu kelima kalau nggak salah ya. Minggu kelima itu adalah saya. Kemudian nanti minggu ke-6 saya juga masih saya. Sampai minggu ke-9. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 9. 8-nya kan UTS ya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Jadi minggu ke-5, 6, 7, 8. Minggu 5, 6, 7, 9. Minggu 8-nya UTS. Nanti UTS sama saya juga ya. Nah, materi yang mau saya presentasikan itu adalah bagaimana kita mempelajari kerusakan struktur akibat bencana. Bencana itu bisa gempa, bisa kebakaran, bisa ledakan, serta di samping bencana adalah aksi lingkungan. Ya, jadi bagaimana kita mempelajari kerusakan bangunan gedung akibat bencana dan aksi lingkungan. Kemudian nanti kita akan melakukan pengetesan untuk memperbaiki gedung-gedung bagian dari gedung tersebut. Kira-kira itu. Jadi untuk hari ini mungkin kita konsentrasi ke gempa dulu ya. Bagaimana bencana gempa itu merusak gedung kita. Kemudian bagaimana kerusakan itu akan kita perbaiki. Jadi sebelum perbaiki kan kita harus melakukan pengetesan dulu ya. Nah, nanti akhirnya adalah kita memperbaiki komponen dari gedung itu. Itu untuk hari ini. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari kerusakan akibat kebakaran. Ya, kebakaran. Dan minggu depannya lagi itu adalah akibat dari ledakan. Ya. Terus kita mempelajari itunya, mempelajari cara memperbaikinya ya. Kira-kira itu. Kemudian untuk itunya, ini kalau materinya 5 jam ngomong terus mungkin kan ya capek ya. Kamu juga mungkin juga itu. Nanti mungkin saya berikan materi saya, terus saya berikan tugas. Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Bisa dimengerti? Ya, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan kerusakan gedung akibat gempa. Kemudian nanti saya berikan tugas. Tugasnya dikumpulkan minggu depan di grup. Udah bikin grup WA belum? Sudah, Pak. Nanti saya izin masukkan Bapak ke grupnya, Pak. Iya, ya. Masukkan saya ke sana. Yang penting yang teman-teman yang nanti ngumpulkan tugas itu, ngumpulkan tugasnya ke sana, nanti saya periksanya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Oke, terus nah. Kemudian untuk UTS-nya itu adalah karena ini kuliahnya online ya. Jadi nanti saya akan memberikan tugas dan tugasnya untuk UTS-nya itu adalah dari tugas-tugas yang kita kerjakan seperti sekarang ini ya. Jadi sekarang kan tugas. Nanti kan setelah saya jelaskan mengenai gempa, saya berikan tugas. Tugas-tugasnya itu nanti digunakan untuk materi UTS. Bisa dimengerti? Bisa.
Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa ya. Jadi tugasnya kamu buat supaya kamu bisa ngerjakan UTS. Ya. Oke, sekarang saya mau eh, tunjukkan dulu materi yang ringan dulu ya. Sebelumnya ada pertanyaan barangkali mengenai Dari saya tugasnya belum ada, atau Pak. mengenai materinya. Barangkali ada pertanyaan? Belum ada. Dari saya belum ada, Pak. Iya, ya. Bisa. Tapi ngerti ya. Jadi selama saya memberi presentasi, nanti saya akan memberikan presentasi kira-kira 2 jam atau 3 jam maksimum. Setelah itu saya akan memberikan tugas ya. Saya memberikan tugas, tugasnya dikumpulkan minggu depan. Minggu depan juga demikian. Saya akan memberikan presentasi dulu, terus memberikan tugas. Tugasnya kumpulnya minggu depannya lagi. 3 kali, ini kan minggu 5 ya, 5, 6, 7, 3 kali seperti itu. Minggu ke-7 juga demikian. Presentasi dulu, terus tugasnya dikumpulkan pas minggu ke-8, pas jadwal UTS. Nah, UTS-nya, materinya adalah dari tugas-tugas yang dikerjakan, yang kamu kerjakan itu. Ngerti ya? Ngerti Paham, enggak? Pak. Ngerti, Pak. Ngerti ya? Udah. Jadi enggak terlalu berat juga gitu. Oke, sekarang saya tunjukkan kerusakan bangunan akibat gempa. Ini saya stop share dulu ya. Boleh, Pak. Stop share. Nah, terus share screen lagi ya. Iya, Pak. Terus yang ini ya. Minggu ke-7. Kelihatan? Bisa ngelihat gambarnya enggak? Belum terlihat, Hah? Pak. Belum terlihat. Nanti gini terus. Share. Ntar saya minta bantuan lagi ya, ntar ya. Tadi kan sudah ada presentasi. Iya. Terus saya mau ganti file yang lain lagi gitu. Caranya gimana? Ini yang mau saya presentasikan. Yang mana Pak yang mau dipresentasikan? Yang ada tulisannya gempa ini. Duduk situ, kamu duduk sini. Izin, Pak, Bu. Mungkin bisa di-enter share screen-nya saja. Yang ini apa? Nah, share screen terus apa kan? Share screen, terus pencet ini, terus share. Terus Terus kalau misalnya mau ganti, Bapak pencet yang stop stop. share. Terus
Terus nanti Share screen share lagi. screen lagi, terus pilih yang mau Pilih yang buka. itu terus. Ini udah belum? Udah, ini udah Pak. Udah terlihat belum Udah ya? terlihat belum? Udah Pak Bu. Enggak, Pak, Bu. Oh ya, ya udah, makasih ya. Iya Pak. Sudah lama nggak pakai Zoom saya. Udah bisa lihat. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya ini yang ringan-ringan dulu ya. Kita belajar cerita tentang mana ini naiknya. Oh nggak bisa lihat ya. Ya, ya. Ini adalah saya ambilkan cerita tentang peran masyarakat desa saat menghadapi bencana gempa bumi. Ya. Jadi gempa bumi itu ada yang pernah ambil kuliah gempa belum? Halo, Sudah Pak. Semester 1 kemarin. ada yang pernah ambil kuliah gempa? Sudah, Ya, Pak. sudah Pak. Oh ya udah. Ya ini kita mungkin meninjaunya kan kalau kuliah gempa itu kan dari strukturnya. Cuman mungkin kita tidak melihat dari strukturnya dulu kalau untuk memahami komik ini ya. Jadi kita melihat dari aspek geologinya dulu ya. Jadi intinya tumbuhan di lempengan di permukaan bumi itu mengakibatkan getaran gempa. Ya. Mungkin sudah pernah dipelajari ya. Gempa itu menimbulkan gerakan di permukaan tanah. Nah, besar kecilnya gempa itu tergantung dari tempat di mana kita berada. Makin dekat kita dengan pusat gempa itu adalah pusat tumbuhan antara dua lempengan tektonik. Ya. Di situ makin besar akibatnya pada bangunan kita. Tetapi kalau kita tinggal di tempat yang jauh dari pusat gempa, mungkin akibatnya juga tidak terlalu besar. Nah ini kamu ini dulu, aware dulu bahwa sampai saat ini gempa itu tidak bisa diprediksi kapan akan datangnya dan seberapa besar gempa itu akan menimpa kita. Ya. Jadi baik besarannya maupun waktunya itu tidak bisa ditentukan. Ini makanya ini dibuat komik ini merupakan panduan bagaimana kita mempelajari gempa ini. Ya. Nah ini untuk ini aja ya, untuk pembukaan saya kasih materi yang mudah dulu ya. Nah ini gempa. Biasanya kalau terjadi gempa karena bangunannya mungkin mengalami goncangan sehingga bangunannya juga nggak kuat kan. Akibatnya bangunannya bisa ambruk. Ya. Kenapa bangunan itu ambruk oleh gempa? Jadi gaya gempa yang berada di permukaan tanah itu kan kalau kamu ikut kuliah gempa kan namanya gaya gempa dasar ya. Gaya gempa dasar itu yang rumusnya P sama dengan koefisien gempa kali berat bangunan kan. Nah, makin besar bangunannya, makin besar
eh, gaya gempanya. Kalau koefisiennya kan tergantung dari kondisi tanah dan sebagainya, cara gelombangnya dan sebagainya. Jadi intinya makin besar bangunannya, makin besar gaya gempa yang diterima oleh bangunan tersebut. Di samping itu kerusakan akibat gempa itu diakibatkan oleh besarnya momen akibat gempa. Jadi momen akibat gempa itu terjadi di sambungan antara kolom dan balok. Kalau pada struktur gedung ya, di sambungan kolom dan balok itu momennya maksimum, biasanya sambungannya itu langsung, kalau nggak kuat ya hancur sambungannya. Begitu sambungannya hancur, daya dukung terhadap kolom dan baloknya berkurang, sehingga bangunannya bisa ambruk. Ya, ketika bangunannya ambruk, ya tentu saja membahayakan bagi penghuninya. Waktunya bangunan, ini masih komik tadi sambil baca komiknya ya. Ambruknya bangunan itu bukan dalam waktu yang lama. Makanya gempa itu sering menimbulkan korban yang tidak sedikit karena ambruknya bangunan itu seperti tiba-tiba gitu ya. Jadi setelah terjadi tumbuhan antar lempeng tektonik, kemudian terjadi getaran, dan getaran itu langsung menggoyang gedung kita, rumah kita, atau tempat kita di mana berada. Dan begitu sambungan antar kolom dan balok tidak kuat, terjadi kegagalan di balok dan kolomnya. Nah, setelah itu ya terjadi keruntuhan. Pada umumnya orang kalau terjadi keruntuhan itu orang lari keluar rumah bagusnya sih, sehingga tidak kena material-material yang jatuh. Atau kalau nggak sempat lari ya paling tidak berada di bawah meja atau di tempat-tempat yang aman terhadap kejatuhan genteng, plafon, dan sebagainya. Nah, ini. Jadi dia menyarankan untuk kalau tidak bisa lari keluar rumah ya berada di bawah meja atau di tempat-tempat yang aman. Ini kita perhatikan kerusakan-kerusakan akibat gempa itu biasanya dindingnya retak, kemudian balok dan kolomnya itu juga mengalami kehancuran karena sambungan balok dan kolomnya hancur. Ya, jadi baloknya seakan-akan tidak ada yang menahan. Kemudian kalau baloknya nggak ada yang nahan, baloknya jatuh, kolomnya juga ikut jatuh kan. Nah itu makanya terjadi kegagalan akibat gempa tadi. Ya ini gambar-gambarnya. Bagusnya sih keluar dari rumah supaya terhindar dari keruntuhan. Nah ini gambarnya orang-orang pada keluar dari rumah. Setelah itu baru mengadakan pengawasan kondisi rumahnya, yang rusak apa saja. Jadi biasanya setelah gempa, jadi kalau lihat energi yang ditimbulkan oleh tumbuhan lempengan tadi ya, hanya pertama kali itu biasanya besar sekali tumbuhannya atau efeknya besar sekali, getarannya sangat besar. Tapi setelah tumbuhan yang pertama atau setelah getaran yang pertama tadi biasanya diikuti dengan getaran berikutnya. Jadi getarannya kan gelombang gitu ya, gelombangnya kan naik turun. Jadi yang pertama itu besar, lama-lama mengecil itu. Nah itu biasanya disebut dengan gempa susulan. Ya. Gempa susulan itu ya tergantung dari gempa awalnya. Kalau gempa awalnya besar, gempa susulannya juga ikut besar. Tapi kalau gempa awalnya tidak terlalu besar, gempa susulannya juga tidak terlalu besar. Gitu ya. Ya jadi kita di dalam disiplin ilmu gedung, di dalam
membahas gedung yang kena pengaruh gempa, kita mengamankan komponen gedung kita. Terutama adalah komponen strukturnya, yaitu balok, kolom, dan dinding atau pelat lantai. Pelat lantai, balok, kolom, dan dinding shear wall, dinding penahan, dinding geser. Nah, tentu saja karena partisi-partisi atau dinding-dinding itu nempel di kolom dan balok, nah itu juga mengalami kerusakan. Tentu saja kita harus memilah-milah juga kerusakan mana yang harus kita prioritaskan untuk diperbaiki. Ya, ini gambarnya setelah terjadi gempa, maka pertama diselamatkan orang-orangnya dulu ya. Nah, baru kita mempelajari gedung kita, rusaknya seperti apa. Ini untuk baca-baca aja supaya kita. Nah, ini yang perlu diwaspadai bila terjadi gempa. Tindakan yang kita lakukan adalah bila Anda berada dalam bangunan, cari tempat yang aman. Misalnya di bawah meja atau di dalam lemari atau di dalam itu yang bisa menghindarkan dari kejatuhan komponen-komponen yang dari atas, apakah genteng, plafon, lampu-lampu, dan sebagainya. Kemudian tetap di sana, namun bersiap untuk pindah. Jadi bagusnya sewaktu terjadi gempa kita segera lari keluar rumah. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa waktu getar gempa itu sangat cepat ya. Biasanya kalau kamu ngitung gempa itu kan waktu getarnya kan kurang dari 5 detik lah, antara 3, 2, 3 atau 4 detik ya. Untuk bangunan-bangunan yang pendek itu mungkin hanya waktu getarnya hanya sekitar 2-3 detik. Makanya dalam 2-3 detik kita harus secepatnya lari keluar dari rumah supaya tidak kejatuhan apakah balok, apakah kolom, atau komponen bangunan yang lain. Ya. Kemudian menjauhkan diri dari jendela kaca, perapian, kompor, atau peralatan rumah tangga yang mungkin akan jatuh. Jadi kita harus waspada terutama alat-alat yang bisa jatuh kepada diri kita ya. Seperti AC itu kan berada di atas. Jadi hati-hati dengan AC, lampu gantung, dan sebagainya. Jika malam hari dan Anda berada di tempat tidur, jangan lari keluar. Cari tempat yang aman di bawah tempat tidur atau meja yang kuat dan tunggu gempa berhenti. Ya. Jadi kalau sewaktu terjadi getaran itu, baiknya segera berlindung di bawah meja atau di bawah tempat tidur. Setelah getarannya reda, kita lari keluar rumah. Ya. Nah, nanti sewaktu terjadi gempa-gempa susulan kita sudah berada di luar rumah ya, sehingga tidak terjadi runtuhan lanjutan. Jika berada di tengah keramaian, cari pelindungan, tetap tenang dan mintalah yang lain untuk tenang juga. Jika sudah aman, berpindahlah ke tempat yang terbuka. Jadi idealnya karena bangunan itu bisa ambruk, jadi kita berada di luar bangunan, di tempat terbuka, sehingga tidak kena kejatuhan material. Jika Anda di luar, cari tempat terbuka jauh dari bangunan, pohon tinggi, dan jaringan listrik ya. Jadi kayak jaringan listrik, pohon-pohon itu kalau kena gempa juga bisa ambruk, jadi harus hati-hati juga ya. Kemudian jika Anda mengemudi, berhentilah jika aman, tapi tetap dalam mobil. Menjauhlah dari jembatan, ya karena jembatan bisa ambruk juga ya. Jika Anda di pegunungan dekat dengan lereng atau jurang yang rapuh, waspadalah.
dengan batu atau tanah longsor yang runtuh akibat gempa. Ya, jadi karena gempa itu berupa getaran pada tanah, maka lereng-lereng tebing-tebing itu bisa longsor juga akibat dari getaran itu. Jadi harus waspada gitu ya. Jika Anda di pantai, segeralah berpindah ke daerah yang tinggi atau berjarak beberapa ratus meter dari pantai ya. Jadi beberapa gempa, terutama gempa yang besar di atas 8 skala Richter gitu, itu bisa menimbulkan tsunami. Jadi tsunami itu adalah jika tumbuhan antar dua lempeng, yang satu lempeng itu melesat ke atas, yang satu melesat ke bawah. Yang melesat ke atas itu mendorong air yang ada di atasnya, kemudian dorongannya itu membuat gelombang yang tinggi pada permukaan air ya, hingga itu yang disebut dengan tsunami itu. Ya, jadi kalau kita berada di pantai dan terjadi gempa, sebaiknya segera mencari tempat yang tinggi karena airnya akan naik kalau tsunami itu. Mungkin sudah pernah lihat kejadian-kejadian tsunami ya di Aceh, di Nusa Tenggara, di Lampung dan sebagainya. Itu pengaruh gempa yang lain yaitu tsunami. Kemudian ada juga pengaruh gempa yang lain yaitu likuifaksi. Kalau likuifaksi itu adalah terjadi di tanah pasir, tanah berpasir ya. Itu yang kemarin terjadi di Palu, itu adalah likuifaksi. Jadi untuk tanah yang berpasir kalau terkena getaran dia akan ambles. Jadi hati-hati kalau kita nggak segera lari dari situ bisa terkubur di dalam pusaran tanah tadi ya. Nah, itu akibat dari gempa seperti itu. Oke, mungkin nanti ini bisa dibaca aja. Kembali ke materi kuliah kita. Itu adalah bahwa gerakan gempa atau getaran tanah akibat gempa itu merusak komponen bangunan kita. Yang rusak itu terutama adalah sambungan-sambungan kolom dan balok. Ya, itu nanti yang akan kita perbaiki. Nah, tentu saja kita dalam memperbaiki kita melihat kerusakan-kerusakannya ya. Kalau kerusakannya sudah hancur total mungkin nggak bisa kita perbaiki, mungkin ya harus dibongkar, diganti baru. Tapi kalau misalnya hanya sebelum sambungan retak, biasanya di dekat sambungan itu sejauh D dari sambungan itu biasanya terjadi retakan. Nah, di situ kita bisa melakukan perbaikan, apakah dengan jaketing itu artinya penampangnya dikasih selubung gitu ya, sehingga retaknya itu bisa diperkuat dengan jaketnya tadi. Atau kemudian kalau retak di lantai bisa diberi namanya jahitan atau stitching. Jadi lantai yang retak tadi dibolongin di sisi luar dari retaknya, kemudian diperkuat dengan tulangan. Seperti dijahit gitu ya, dijahit. Macam-macam nanti ada teknik-teknik perbaikannya. Untuk kelas ya stitching itu, kalau untuk kolom dan balok biasanya jaketing. Kemudian sekarang banyak material untuk perbaikan seperti FRP. Itu kalau FRP itu adalah materialnya tipis, nanti ditempelin di tempat-tempat yang retak. Di tempat-tempat retak dan biasanya di situ terjadi penguatan yang signifikan pada komponen yang kita perbaiki. Ini bisa ditangkap nggak omongan saya nih? Bisa, Pak. Halo? Bisa ya? Nah, jadi intinya gitu bahwa gempa mengakibatkan kegagalan struktur. Kegagalan struktur bisa mengakibatkan fungsi strukturnya tidak berfungsi atau berkurang fungsinya. Nah, supaya fungsinya dikembalikan, nah kita memperbaiki struktur kita. Intinya itu materi kuliahnya hari ini. Oke, sekarang
Saya akan ganti material ya, ganti presentasi. Cara merbaikinya gimana kalau terjadinya kerusakan akibat gempa pada struktur kita kan ya dari sini mungkin sudah cukup ya. Tapi nanti saya tambahkan kalau ada itu. Nah, sekarang cara memperbaikinya gimana? Ini saya stop sharing, stop share. Terus share screen. Mudah bertulang. Bingung ya? Udah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Mungkin boleh di Belum ya? stop share dulu, Pak, nanti. Siapa? Untuk ganti materinya di stop share dulu, Pak. Stop share. Ah. Terus habis stop share, share screen lagi ya. Bapak share screen, Mhm. lalu pilih yang screen, Pak. Yang screen, klik sekali atau 2 kali? Yang kan itu ada banyak pilihannya, Pak. Bapak pilih yang Ya, screen, Pak. Yang sebelah whiteboard. diklik sekali. Ya, diklik sekali, lalu klik share yang di bawah, Hmm. yang warna biru. Screen. Oh, nggak mau ya? Harus saya minta bantuan lagi nih.
Kamu duduk sini, ah. Ya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan saya tadi udah presentasi. Betul. Mau ganti presentasi kan stop stop itu ya. Nah, coba ditanya lagi. Halo? Halo? Ya, Pak. Sudah bisa dilihat? Sudah terlihat, Pak Sudah, Wonnya. Pak. Oh ya udah. Oh gitu ya. Izin ke bawah. Ya, makasih ya. Malah keliru nih materinya. Ini materi untuk minggu depan ini. Hmm. Kelihatan? Terlihat, Pak. Halo? Kelihatan. Nah, ini sekarang cara memperbaiki komponen bangunan yang rusak. Ini saya ambilkan dari Kementerian PU.
Hmm, bukan ini ya. Bukan ini korosi nih. Hmm. Bingung ya saya. Hmm. Ini. Kelihatan? Ada Pak. Ya. Nah, ini sebetulnya sama aja, cuman materi yang itu saya belum ketemu. Materi yang untuk memperbaiki, kalau memperbaiki itu belum ketemu. Ini kita diskusikan lagi aja mengenai gempa Jogja ya, yang terjadi pada 27 Mei 2006. Ini lokasinya. Nah, ini jadi kata lokasi negara kita itu adalah berada di jalur gempa, jadi makanya sering terjadi gempa ya.
Nah, ini asal mulanya gempa. Mungkin udah ada di kuliah gempa ya. Kemudian yang kita cari untuk kuliah ini adalah kerusakan-kerusakan akibat gempa. Nah, ini masih biologinya. Kita ke struktur gedungnya. Nah, ini contoh kerusakan akibat gempa. Di sini partisinya atau dinding dasarnya runtuh, kemudian atap-atap bangunan runtuh. Kalau atap ini karena kayu ya, jadi gampang untuk memperbaikinya. Tapi kalau untuk beton, mungkin perlu perbaikan yang dengan teknologi yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk kayu ya dilepas saja, pakunya dicabut, kemudian sebelumnya genteng-gentengnya diturunkan, terus perbaikan seperti biasa ya. Kalau kayu mungkin lebih gampang. Tapi kalau untuk komponen struktur seperti balok dan kolom itu mungkin kalau memang sudah terlalu rusak ya dibongkar, nanti diganti baru. Tapi kalau masih bisa diperbaiki ya dengan cara perbaikan yang tadi. Ya. Nah ini ya kalau genteng dari kayu mungkin lebih gampang perbaikinya ya, tinggal bersihkan, mungkin dilepas dulu, cabutin pakunya dan seterusnya, ukur-ukur lagi, kemudian dipasang lagi. Kalau kayu, tapi kalau untuk beton, nah ini dari baja, sehingga cukup itu ya, cukup. Baja kalau sudah terjadi tekuan, biasanya udah nggak bisa diperbaiki. Jadi biasanya dibuang, diganti baru. Ya, jadi yang kita pelajari di sini adalah bahwa tidak semua kerusakan bisa diganti dengan bisa diperbaiki. Kadang-kadang lebih murah atau lebih mudah mengganti dengan komponen baru. Ini kerusakan pada dinding. Ini nah ini kelihatan nih ya, bagian bawah kolom pecah ini ya. Nah kalau yang udah kayak gini susah diperbaiki ya, mungkin harus dibongkar diganti baru. Yang gambar kanan bawah itu mungkin harus diganti baru. Nah ini kalau sudah kayak seperti ini sudah susah diperbaiki. Tetapi kalau misalnya masih baru retak aja masih bisa diperbaiki. Nah ini kolomnya udah hancur total. Ini kegagalan geser. Sebetulnya ini bukan geser seperti yang beton semester 3 itu ya. Ini gesernya adalah geser tingkat. Jadi akibat gaya gempa horizontal, gaya geser dasar tadi, itu kan didistribusikan sepanjang tinggi gedung ya. Dan akibatnya menjadi gaya geser tingkat. Nah, gaya geser. Nah, ini gambarnya adalah kegagalan geser pada kolom. Nah, ini di gempa Jogja banyak terjadi kegagalan geser pada kolom itu ya karena kolomnya sendiri kurang kuat menahan gaya geser dasar tadi. Nah, ini bisa dilihat yang sebelah kiri atas itu dinding dan itunya terpisah dari kolom. Ya. Jadi ini ya susah juga diperbaiki. Mungkin ya harus diganti ya. Seperti yang gambar kanan bawah, ini
hancur, kolomnya hancur yang di pas di tumpuan. Jadi gempa itu mengakibatkan kehancuran di sambungan-sambungan kolom dan balok. Apakah di slope, kolom yang berhubungan dengan slope, seperti yang di kanan bawah ini kan kolom berhubungan dengan slope, atau kolom yang berhubungan dengan balok di lantai atas. Ya, mungkin bisa dilihat di gambar kiri bawah. Kalau yang kanan atas itu adalah lebih kepada dinding batanya, ya. Sedangkan yang kanan atas itu terpisahnya bata dengan kolom. Ini plafonnya pada jatuh. Nah ini kan kolomnya kan hancur nih. Udah susah diperbaiki kalau udah kayak gini. Jadi biasanya ya kalau kolomnya dibongkar, ini kanopinya juga mungkin harus dibongkar juga ya. Jadi bongkar semua ini. Karena yang nahan kanopi adalah kolom ini ya. Sama nih yang udah sebelah kiri ini kolom eksterior, kolom yang di luar gedung itu rusak total ini. Harus diganti. Nah, mungkin kalau yang sebelah kiri bawah ini masih bisa diganti. Tapi kalau yang kiri kanan itu sudah susah diganti ya. Kalau ini mungkin bisa dikasih jaket atau dikasih toran lagi itu masih bisa. Ini kelihatan gedungnya turun. Lantainya turun. Kolomnya pada ambruk. Ini kita perhatikan kolom yang lantai 1 itu cukup parah kerusakannya. Tetapi yang di atas agak berkurang kerusakannya. Ya. Ini kerusakan cukup parah. Kemudian ini kolomnya udah hancur total yang sebelah kanan bawah. Ini dia udah hancur total. Nah, ini seluruh lantai udah ambruk ini karena kolomnya gagal untuk mempertahankan bangunan tetap berdiri. Jadi umumnya kalau gempa itu karena yang menahan berdirinya bangunan itu adalah kolom, yang dirusak akibat gempa adalah kolom. Nah ini kita perhatikan kolomnya hancur total, tetapi baloknya masih bisa gitu ya, masih bisa kuat untuk menahan gempa. Kita lanjutkan. Ini pada jembatan, boljonya pada lepas. Ini pada abutmen jembatan. Ini flyover. Nah, sekarang efeknya ke tanah. Jadi lerengnya terjadi kelongsoran karena tanahnya bergetar ya. Masih tanah yang longsor. Ini tanah yang sudah dicor pun ikut longsor. Kemudian kegiatan vulkanik. Mungkin ini tidak terlalu penting untuk kuliah kita ya. Ini di Candi Prambanan ikut rontok karena terkena goncangan gempa. Ini batu-batunya lepas. Ini tadinya diperbaiki lagi.
Oke, kira-kira itu eh kira-kira itu materi yang saya punya. Ini waktunya masih 2 jam lebih ya. Mungkin sekarang saya berikan tugas, nanti sambil saya bimbing mengerjakan tugasnya. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Jadi mungkin Zoom-nya saya tutup dulu. Saya ketikkan dulu tugasnya ya. Tugasnya maksudnya, tugasnya saya kirimkan ke WA, bisa nggak? Bisa, Pak. Sudah saya masukkan grup juga, Pak. Ya, ya, ya. Jadi ini Zoom-nya kita akhiri dulu sekian. Materi kuliahnya mungkin sebetulnya masih ada satu lagi yang perbaikan komponen-komponen itu, tapi saya lupa naruh di file mana. Nanti kalau perlu saya share di WhatsApp. Jadi ini sekarang saya ketikkan, saya carikan tugasnya, terus saya bagikan ke grup WhatsApp ya. Nanti bisa tanya jawab lewat grup bisa, atau kalau perlu kita buka Zoom lagi ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya. Ya udah, ini kita tutup Zoom-nya. Selanjutnya kita mengerjakan tugas dan saya